Bismillahirrahmanirrahim. Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ini merupakan kata bentukan berasal dari suatu fi'il atau masdar untuk menunjukkan kepada makna pelaku perbuatan dengan makna banyak. Yang pada pelaku perbuatan dengan memiliki makna yang banyak atau sangat. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Seringkali berasal dari fi'il muta'addi. Ya. Seringkali berasal dari fi'il muta'addi. Dan terkadang berasal dari fi'il lazim. Ya, terkadang berasal dari fi'il lazim. Bahkan seringkali ia berasal dan terbentuk dari isim fa'il itu sendiri. Panjang juga definisinya. Ya. Nanti kita lihat. Contoh jumlah al-kuttabu dharibun. Al-kuttabu dharibun. Al-kuttab maknanya apa? Orang yang banyak menulis itu, ya kuttab, ya mungkin penulis, jadi orang ini sering menulis, jadi bukan sekedar katib, orang yang menulis, tetapi al-kuttab, orang yang banyak menulis itu adalah dharibun, seorang yang sangat kuat dalam memukul. Ya, dharibun. Bukan sekedar dharib, orang yang memukul, tetapi dharibun, orang ini kuat dalam memukul. Orang ini kuat dalam memukul. Maka al-kuttabu dan dharibun ini adalah sighah mubalaghah. Ya. Yang al-kuttab bermakna banyak menulis, yang dharibun bermakna sangat kuat dalam memukul. Atau boleh banyak memukul, atau mungkin al-kuttabu sangat ahli dalam menulis. Ya. Ya maknanya kita sesuaikan saja. Ya maknanya kita sesuaikan saja. Apakah sangat atau banyak. Contoh lain, ar-rajulu sayyarun. Ar-rajulu sayyarun. Lelaki itu adalah orang yang banyak melakukan perjalanan. Sayyar, asalnya ada sara yasiru. Kalau sairun isim fa'il. Tetapi sayyar, ini adalah, kan asalnya gini ya. Sairun itu asalnya apa? Sayirun. Kemudian mengalami ibdal menjadi sairun. Ini isim fa'il. Dan sighah mubalaghah dari sairun adalah sayyar. Ya, orang yang banyak melakukan perjalanan. Kalau sairun orang yang melakukan perjalanan, sedangkan sayyar orang yang banyak melakukan perjalanan. Maka dikatakan ada istilah sayyarah yang berarti mobil. Mobil ini memang sering atau banyak dilakukan untuk melakukan perjalanan. Ya, maka dikatakan sayyarah, mobil atau kendaraan. Ya, seperti itu. Jadi dikatakan di situ seringkali berasal dari fi'il muta'addi. Jadi memang kita lihat banyak tadi contohnya kita asal dari fi'il muta'addi, tapi ada juga yang fi'il lazim, yaitu seperti sara, yasiru, sayyar. Ya. Bahkan seringkali ia berasal dari dan terbentuk dari isim fa'il itu sendiri. Maksudnya sayyar asalnya sairun, al-kuttab asalnya katibun, dharibun asalnya dharibun. Ya. Maka di situ dikatakan ketika memang terbentuk dari isim fa'il itu sendiri, boleh dikatakan bahwa isim mubalaghah adalah isim fa'il versi super. Ya, seperti itu, mudahnya begitu. Karena memang sebagian referensi menyebutkan dalam memiliki pengertian sighah mubalaghah, ia terbentuk dari isim fa'il tetapi memiliki makna yang lebih atau makna yang banyak atau makna yang sangat dalam melakukan perbuatan. Maka boleh kita katakan sighah mubalaghah itu adalah isim fa'il versi super, ya, karena memang mereka memiliki kesamaan makna namun berbeda kualitas dan kuantitas dalam melakukan perbuatan. Dan wazannya, wazan sighah mubalaghah ini ada banyak. Kita sebutkan saja 5 yang masyhur, yaitu mif'alun, fa'alun, fa'ilun. Nah, ini mirip seperti wazan sifat musyabbahah, fa'ilun, kemudian fa'ulun, kemudian fa'ilun. Ya, dan yang lain masih ada juga wazan-wazan sighah mubalaghah, cuman kita sebutkan yang masyhur atau biasa sering digunakan. Walaupun yang lainnya juga banyak digunakan juga, tapi kita sebutkan 5 saja ya. Dan kita di situ bisa lihat dari 5 wazan yang ada, kita ambil contoh misalnya dari bab fa'ala, kemudian di bab fa'ila ya. Contohnya bab fa'ala ada daraba dan fataha, di bab fa'ila ada sami'a dan syariba. Kita lihat di situ bentukan daripada sighah mubalaghah yang dihasilkan sesuai kelima wazan yang ada. Kalau mif'alun berarti midrab, miftah, misma', mishrab. Kalau fa'al ada darrab, fattah, sama', syarrab.
dan maknanya sama. Ya, maknanya sama semua. Ya. Ini sekilas tentang pengertian atau definisi sighah mubalaghah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat sighah mubalaghah. Yang pertama, seringkali sighah mubalaghah berasal dari kelompok thulathi mujarrad. Ya, ini memang tidak kita masukkan dalam pengertian ya. Karena memang terkadang dijumpai berasal dari kelompok thulathi mazid. Ya, thulathi mazid. Contoh, di thulathi mujarrad bin sar. Asalnya nasara. Ini fi'il apa? Thulathi mujarrad. Akil. Asalnya apa? Akala. Thulathi mujarrad. Jama'. Asalnya apa? Jama'a. Thulathi mujarrad. Lihat unsurnya hanya 3 huruf hijaiyah. Adapun thulathi mazid berarti lebih dari 3 huruf hijaiyah. Ada di situ kita lihat contoh sighah mubalaghah mi'ta. Mi'ta orang yang banyak memberi. Mi'ta'un. Ya asalnya apa? A'ta. Dan a'ta di atas wazan af'ala. Berarti non thulathi mujarrad atau thulathi mazid alias thulathi mazid. Bashir. Ya, asalnya apa? Basyara atau absyara. Basyara ini fi'il thulathi mazid, ya. Lebih dari 3 huruf. Seperti itu. Yang kedua, selain kelima wazan di atas ya, kelima wazan masyhur untuk sighah mubalaghah, ada juga wazan-wazan sama'i yang lain yang merupakan wazan untuk sighah mubalaghah. Contoh fu'al. Contoh lainnya wudha, orang yang banyak melakukan wudu. Kemudian fi'il. Contohnya Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan. Ya. Mif'il. Ya, contohnya mi'tair, orang yang banyak memakai parfum, ya, banyak menggunakan wewangian dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, beberapa wazan memiliki fungsi sama dalam hal mudzakkar dan muannats. Jadi begini, ada wazan yang ketika nanti dipakai untuk menjelaskan isim atau menjelaskan bagi isim mudzakkar atau juga bagi isim muannats, wazan ini tidak berubah alias tidak butuh dengan tanda muannats. Yaitu wazan fa'ul, kemudian mif'il, kemudian mif'al. Fa'ul, kemudian mif'il, kemudian mif'al. Contohnya ajuz. Ajuz ini adalah sepuh, ya, atau sudah tua. Contohnya rajulun ajuz, imra'atun ajuz. Maka ajuz ini baik mudzakkar maupun muannats tidak harus menggunakan inisial tertentu. Yang ajuz jelas itu tanpa tanda muannats. Tetapi yang ajuz untuk muannats tidak butuh tak marbutah. Tidak ajuzah, tetapi tetap ajuz. Contoh yang lain kata miskin. Rajulun miskin, imra'atun miskin. Maka kata miskin ini baik untuk mudzakkar atau muannats tetap sama, yaitu miskin. Tidak perlu menggunakan kata miskinah. Ya. Kemudian wazan yang lain adalah mif'al. Contohnya mi'tar, orang yang banyak memakai wewangian. Maka baik laki-laki atau perempuan, mi'tar. Ya, tidak harus mi'tarah. Kemudian yang keempat, terdapat sejumlah kosakata berwazan mubalaghah, namun mereka tidak masuk dalam kategori sighah mubalaghah. Ya, wazannya mirip-mirip dengan wazan sighah mubalaghah, tetapi bukan sighah mubalaghah. Ya. Biasanya adalah kosakata yang berkaitan dengan masalah profesi. Contohnya sebag, tukang wenter, najjar. Ini di atas wazan apa? Fa'al. Artinya tukang kayu. Haddad, ya. Tukang besi. Kemudian khabbaz. Ya, ini di atas wazan fa'al tetapi bukan sighah mubalaghah. Yang kelima, maklumat kelima, ini sekedar maklumat saja semuanya ya. Tentang sejumlah kata dari al-asma al-husna, ya, nama-nama yang indah, ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki kata dasar baik berupa fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi. Ya,
Sehingga terdapat pendapat di kalangan ulama bahasa apakah ia masuk kategori sighah mubalaghah ataukah sebagai sifat musyabbahah. Ya. Contoh dari fi'il lazim seperti al-qarib, ar-ra'uf, as-sabur, al-aziz. Kemudian contoh dari fi'il muta'addi, as-sami', ar-rahim, al-fattah. Ya. Kalau bicara masalah poin kelima ini, sebetulnya ya intinya nama-nama tersebut boleh bersighah sebagai keduanya. Apakah sebagai sifat musyabbahah ataukah sebagai sighah mubalaghah. Wallahu a'lam. Karena memang pembicaraan cukup ya sebenarnya nggak panjang banget ya. Jadi apakah dia sighah mubalaghah ataukah sifat musyabbahah? Tapi di sini penyusun menyebutkan pada intinya nama-nama daripada al-asma al-husna boleh bersighah sebagai sifat musyabbahah atau sighah mubalaghah. Wallahu a'lam. Demikian maklumat tentang sighah mubalaghah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.